Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Ada di halaman 94 tentang sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi ini ada dua. Yang pertama, bunyi dapat merambat, dan yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ibu akan jelaskan dulu dari yang pertama, bunyi dapat merambat ya. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium, seperti benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui gas. Nah, anak-anak, di sini ada gambar lumba-lumba ya. Nah, lumba-lumba ini menggunakan bunyi ultrasonik yang merambat di dalam air untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda. Nah, ada 3 macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul ini ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gema. Yang ketiga, gaung. Nah, yang pertama dulu ibu terangkan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih nyaring. Hal itu disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di tebing atau dalam gua. Yang ketiga adalah gaung. Nah, gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop dan studio musik. Nah, untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara, seperti kapas, busa, atau gabus. Dinding gedung pertunjukan musik dilapisi dengan bahan peredam suara seperti karpet untuk mencegah gaung yang dapat mengganggu kenyamanan pertunjukan. Nah, ini adalah contoh gambar gedung pertunjukan. Setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat ya. Nomor 1, bunyi merambat melalui. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan gema? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan gaung? Nomor 4, untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan. Nomor 5, bunyi gema sering terjadi pada saat titik-titik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya anak-anak.